This morning we will continue and reading the Word of God together. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. But before that, I want to tell you a story. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita. A father, a son, and a donkey. Ada seorang ayah, anak, dan juga keledai. So a father and his son want to sell his donkey to a nearby town. Jadi seorang anak dan juga ayahnya mau menjual seekor keledai ke kota sekitarnya. As they walk along, they pass the neighbor lady. Dan ketika mereka berjalan, mereka menemui tetangga seorang perempuan. She said, "What a waste. One of you ought to ride on the donkey." Dan perempuan ini berkata, ini sia-sia sekali. Kenapa kalian tidak menunggangi keledai tersebut? The farmer stopped and quickly put his son on the donkey. Lalu petani itu langsung menaikkan anaknya ke punggung keledai tersebut. Next, they met an old man working on the garden. Kemudian mereka bertemu dengan orang tua yang sedang bekerja di kebun. How shameful. Doesn't your boy know how to pay respect to his elder? Dan orang ini berkata, memalukan sekali, kenapa anak ini tidak menghormati orang tuanya. Immediately the boy got up from the donkey. Langsung anak ini lompat dari keledai tersebut. The father ride on the donkey and they move on. Dan ayah ini kemudian menunggangi keledai tersebut dan berjalan. They passed two school teachers. Dan mereka melewati dua orang guru. One school teacher talked to the other. Salah satu guru berkata kepada guru selanjutnya, "Look, how mean this father. He rode on the donkey and he let his son walk." Dan dia berkata, kejam sekali ayah ini, dia menunggangi keledai tersebut tapi anaknya berjalan. Immediately the father took the son and put it in the front of the donkey. Langsung ayah ini menunggangi keledai tersebut dan menaruh anaknya juga di depan dari ayahnya tersebut. Now the donkey has to walk very slow because of the heavy load. Nah, keledai ini kemudian berjalan dengan pelan karena bebannya yang sangat berat. They pass a metal worker. Dan dia kemudian melewati seorang blacksmith. Blacksmith. Seorang pembuat tembaga. Pembuat tembaga, that's right, pembuat tembaga. And the metal worker shout at them. Dan orang ini berteriak, "Both of you strong enough to carry the donkey." Kalian berdua itu sanggup untuk membawa atau menggendong keledai tersebut. As awkward as it sounds, Walaupun itu aneh, the two managed to carry the donkey and they continue to walk to the city. dua-duanya ini akhirnya menggendong keledai tersebut dan berjalan ke kota. Finally, they arrive in the market. Dan akhirnya mereka mencapai pasar. And the person who's supposed to buy the donkey just laughed very hard. Dan orang yang seharusnya membeli keledai tersebut tertawa. Ha, come on. I don't want to buy a donkey who cannot even walk to the market. Saya tidak akan membayar untuk keledai yang bahkan tidak bisa berjalan ke pasar. So the father, the son, and the donkey went home together. Jadi ayah, anak, dan juga keledai akhirnya pulang bersama-sama. And the father said, "I guess we cannot please all people at all time." Jadi ayah ini berkata, saya rasa kita tidak bisa menyenangkan semua orang setiap saat. How many of you know that Christians are not called to please all people all time? Berapa dari kita yang tahu bahwa orang Kristen tidak dipanggil untuk menyenangkan setiap orang setiap saat? But we are called to please our Savior at all time. Tapi kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan setiap saat. And that's the reason we are here, aren't we? Dan itu adalah alasan kita ada di sini dan kita lapar akan Tuhan. So why don't we open our Bible together from the book of 2 Timothy, Mari kita buka Alkitab dari buku 2 Timotius, chapter 4, verse 6 to 8. pasal 4, ayat 6 sampai 8. Before that, I titled the sermon, Sebelumnya saya memberikan judul kepada khotbah ini, Live a Life at its Most High Value. hiduplah dengan hidup yang sangat berarti. The simple word is get the most out of your life. Kata-kata yang sederhananya adalah lakukan yang terbaik di hidup kita. So Arnold, you can read from the Indonesian version together with the congregation. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Oke, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 saya baca dalam bahasa Indonesia. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicerahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bless every single one of us who have the opportunity to hear, to meditate, and become the doer of the word. Marilah setiap kita mempunyai kesempatan untuk kita mendengar dan juga merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan. Father God, we pray and we ask you once again Tuhan, kami berdoa dan meminta kepadamu sekali lagi that you speak to all of us. bahwa Engkau berbicara kepada setiap dari kita. We're longing not to be informed, Dan kami merindukan tidak sekedar mendapat informasi, but to be transformed. tapi juga berubah. As we depart from this place, Dan ketika kita meninggalkan tempat ini, that your will be done in our life. bahwa kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. In your precious name alone, Lord Jesus, Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, we pray and amen. kami berdoa dan amin. So today, we are going to read again from, as we read from the book of 2 Timothy chapter 4. Jadi hari ini kita akan mendengar lagi dari buku 2 Timotius 4, 6-8. And I think, if I may, I can divide into 3 categories. Dan saya akan membaginya dengan 3 kategori. The first part is Paul talking about his view of life. Bagian pertama adalah Paul menceritakan perspektif hidupnya. The second part is his strategy of life. Bagian kedua adalah strategi dari hidup Paulus. And the third one is the goal of his life. Yang ketiga adalah goal dari hidup Paulus. And we're going to walk one by one. So we go back to the slide if it's okay. It's a Paul's view of life which we just read together. Dan kita akan menjalankannya satu persatu. Yang pertama adalah perspektif dari Paulus. So when you read the first part of this text that we just read, Jadi ketika kita membaca teks yang pertama, I wonder what you have in mind in terms of what is in Paul's heart. dan saya memikirkan apakah yang ada di dalam hati Paulus. Now, the Bible doesn't say whether he was sad. Dan The Bible doesn't say whether he was sad. Yeah, but, dan Alkitab tidak menceritakan bahwa dia sudah pasti or happy. atau sudah bahagia. But I know from other record, Tapi saya tahu dari rekor yang lain, dokumen yang lain, for sure Paul never confused. bahwa Paulus tidak pernah bingung. Paul never have a self-pity. Paulus tidak pernah mengasihani diri. In fact, Paul has no regret for his life. Bahkan Paulus tidak mempunyai penyesalan dalam hidupnya. Because in Philippians chapter 1 verse 21, Karena di Filipi 4 ayat 12, Filipi 1 ayat yang ke-21, ya. 21, Filipi 1 ayat 21. For me to live is Christ and to die is gain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. So the very reason Paul wrote this first part of the text that we read this afternoon, Jadi alasan dari Paulus menulis bagian yang pertama dari teks yang kita baca, because he want to make sure that the young pastor Timothy is ready. dia mau memastikan bahwa pastor muda Timothy dia siap. What he just say is, I'm about to go, Apa yang Paulus berkata kepada Timothy adalah dia akan pergi dalam waktu yang segera. and you about to take the baton. Dan Anda akan memanggul tongkat estafet. That's all that he said. Itulah yang dia ceritakan. But then he also said about how he used his life. Tapi Paulus juga menceritakan bagaimana dia menggunakan hidupnya. Now he took a metaphor, or he took a parallelism where his life is like drink offering. Dia membuat perumpamaan bahwa hidupnya itu seperti persembahan curahan. Now later at home you can read from Numbers chapter 15 verse 5 talking about drink offering. Dan kita bisa membaca Bilangan 15 ayat 5 ketika kita di rumah tentang persembahan. But there was one story that so resonate in my heart. Tapi ada cerita yang menancap ke hati saya, It was in the 23rd chapter of 2 Samuel. bahwa itu ada di Samuel pasal 23. It was a story about King David. Cerita tentang Daud, Raja Daud. How many of you have ever have so much urge, desire? Berapa dari kita yang kadang mempunyai kerinduan yang luar biasa? In English it's nidam. You know, you're craving on something. Kita menginginkan sesuatu. It's just coming all of a sudden. Dan itu terjadi begitu saja. So in 2 Samuel 23rd chapter, Jadi 2 Samuel 23, King David suddenly want to drink. Raja Daud menginginkan untuk minum.
It's not a drink of a champagne. Dia tidak menginginkan champagne It wasn't even wine. dan bukan juga anggur, It's just a water. hanya air. But the water must come from the well near the gate of Bethlehem. Tapi air itu harus datang dari sumur yang dekat dari Bethlehem. And there was a little problem at that time. Dan ada masalah kecil. Because at that time, this whole area was occupied by Philistines. Karena area tersebut dikuasai oleh orang Filistin. How many of you know that, when we are about to go to Daniel fasting, suddenly you are crave for meat, right? Dan berapa dari kita tahu ketika kita puasa Daniel, tiba-tiba kita menginginkan daging. When you're not supposed to eat certain things, suddenly it's all the craving came to your mind. Ketika kita tidak seharusnya menginginkan suatu, tapi kita justru menginginkannya. And this Mr. Random David, suddenly he really want to drink that water. Dan ini hari yang tiba-tiba dia ingin sekali untuk minum air tersebut. Now David was surrounded by not only warrior, but warrior who love him so much. Dan Daud juga dikelilingi oleh pahlawan, bukan hanya pahlawan, tapi pahlawan yang mengasihi Daud. So when the warrior hear what David said, Jadi ketika pahlawan tersebut mendengar apa yang dikatakan oleh Daud, there are 3 warriors that decided to go to the enemy camp just for that water. ada 3 pahlawan yang memutuskan untuk mengambil air tersebut. Now they managed to pass through the Philistine. Dan mereka berhasil melewati daerah yang dikuasai oleh Filistin. And I got to tell you one of this guy because it was so amazing. Dan saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan yang luar biasa. His name is Joseph. Namanya adalah Joseph. At once he killed 800 Philistines with his own spears. Dan dia membunuh 800 orang Filistin dengan tombaknya. That's a lot of Philistines. Itu banyak sekali orang Filistin. And the other 2 guys accompanying this one person Dan 2 orang lagi yang menemani was a mighty man also. juga orang yang luar biasa. Some of you were in the retreat. You heard, you learned from Pastor Andre, the guy by the name of Shammah. Dan kita yang pergi ke retreat kita mendengar tentang orang pahlawan yang bernama Shammah dari Pastor Andrew. Yeah, he's the 3rd one. Dia adalah orang yang ketiga. So these 3 warriors Jadi 3 pahlawan ini managed to get the water berhasil mendapatkan air and brought it to David. dan membawanya kepada Daud. And when David got that water, Dan ketika Daud mendapatkan air tersebut, he just realized how full he was. dia sadar He raised 3 people's life bahwa dia meresikokan hidup dari 3 orang just for a Dansani or Osarka. hanya untuk suatu air. David decided that he cannot even drink that water anymore. Dan Daud memutuskan untuk tidak minum air tersebut. And what he did, he turned that water into a drink offering. Dan dia akhirnya memberikan air tersebut sebagai korban curahan. Now let me give you a perspective. Dan saya akan memberikan Anda perspektif. According to an economist in Stanford, Menurut terjemahan dari Stanford, 1 year person life is about 129,000. Satu hidup dari orang itu kira-kira harganya 129.000. Setahun. Oh, sorry? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Sorry. Value-nya 1 tahun dari orang harganya adalah 129.000. I know I disagree with that and you disagree with that too. Saya tahu saya tidak setuju dengan itu dan kalian But juga. I'll take it just for fun, for mathematical purpose. Tapi saya hanya menyatakan itu untuk So if you take 129,000 times 70 jadi 129.000 dikali 70 times 3, dikali 3 that's about 27 million US dollar. itu kira-kira 27 juta US dollar. I don't know a person who want to drink a water worth 27 million US dollar. Saya tidak tahu siapa dari kita yang mau minum air seharga 27 juta. But I know for David it's worthy to honor God with that. Tapi saya tahu untuk Daud itu sangat berharga untuk mempersembahkan korban curahan kepada Tuhan. So that's what Paul say when he see his life as a drink offering. Jadi itulah yang dimaksudkan Paulus ketika dia berkata bahwa hidupnya dia adalah korban curahan. It's to be poured out. Itu untuk dicurahkan kepada Tuhan. Second component is Paul talking about his departure is near. Bagian kedua adalah tentang Paulus menyatakan bahwa hidup dia sudah dekat. The key takeaway that I learned from this first verse, Hal yang saya belajar dari ayat tersebut, Paul just know the sense of urgency. Paulus mengerti bahwa daruratnya, and that we live in a time that has limit. Bahwa kita hidup dalam hidup yang terbatas. In Psalm 90 verse 12, Di Mazmur 90 ayat 12,
Moses sang this song to the children of Israel. Musa menyanyikan lagu ini kepada orang-orang Israel. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Teach us, Lord, to count the days. Agar kami beroleh hati bijaksana. Such that we will gain a heart of wisdom. That's Psalm 90 verse 12. Itulah dari Mazmur 90. So listen, if you take the first slide, the first key takeaway. Jadi hal yang pertama yang kita harus ambil. So Paul's view of life adalah pandangan Paulus tentang hidup. Life is so precious and preserve the moment. Bahwa hidup sangat berharga dan mari kita mengabadikan Redeem your time. Tebuslah waktu kita. Live with a sense of urgency. Hiduplah dalam darurat. And I'm so amazed when I see Pastor Simon dan Ibu Mary. Dan saya sangat bersuka cita ketika melihat Pastor Simon They dan continue Ibu to Mary. run and never go weary. Mereka selalu berlari dan tidak pernah lelah. We are called to serve the Lord as long as we live. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan selama kita hidup. In fact, I believe wholeheartedly, Dan saya percaya as long as we walk in the way of the Lord, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, God will keep us on the word as long as He has for us something to do. Tuhan akan membiarkan kita ada di hidup dalam dunia selama kita bisa melakukan sesuatu. And if it's done, then we go home. Dan ketika itu waktunya, maka itu waktunya untuk kita pulang. So let me now talk about the second thing, about the strategy of his life. Lalu saya bercerita selanjutnya tentang strategi dari hidup Paulus. And Paul say in the text that we just read, Dan Paulus berkata di teks yang dia bacakan, that I fought a good fight. bahwa saya telah berperang peperangan yang baik. You know, living in this world is actually requiring some fighting. Hidup di dalam dunia memerlukan peperangan. But the question is, are we fighting a good fight? Tapi pertanyaannya adalah apakah kita berperang dengan baik, dengan peperangan yang baik? I know sometimes husband and wife is fighting. Ya, saya tahu kadang-kadang suami dan istri berantem, Roommates are fighting. dan orang tinggal bareng juga berantem, And neighbors are fighting. dan juga tetangga berantem. You don't know if you have a neighbor who has a lot of dogs. Dan saya tidak tahu bahwa kalau misalnya ada tetangga kita yang punya banyak anjing, I don't know about you, dan saya tidak tahu tentang kalian, but for me, I'm about to commit sin. tapi untuk saya hampir berdosa. Now, that's not a fight, that kind of fighting that I'm talking about. Dan itu bukanlah pertandingan atau peperangan yang saya ceritakan, yang saya maksudkan. But Apostle Paul say about his life and his fighting. Tapi Paulus berkata tentang peperangan, And it's in the 9th chapter of 1 Corinthians, verse 26 and 27. dan ini adalah di Korintus 9, ayat yang 26 and 26 27. dan 27. Let me read it for you. Dan saya akan cerita kepada Anda. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. Go ahead. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah, 26 ya. Yes. 1 Corinthians 9, 26 and 27. Okay. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Go ahead and I'll Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. So, he's fighting again his own life. Jadi dia berperang melawan hidupnya sendiri. Since sometime last year, Sejak tahun lalu, I set a goal in my life. saya membuat goal dalam hidup saya, And my goal is simple. dan goal saya sederhana. That Paulus next year has to be better than Paulus this year. Bahwa Paulus yang tahun depan harus lebih baik daripada Paulus yang sebelumnya. I don't know what happened around the world, but what matter is my body has to be better next year than this year. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia, tapi yang terpenting adalah saya harus lebih baik tahun depan daripada sebelumnya. And I know that I have hope because this outer shell was controlled by the inner man. Dan saya tahu bahwa saya punya harapan, karena apa yang di luar itu dikontrol oleh apa yang di dalam. And the inner man has been renewed when the Holy Spirit come in our life. Dan apa yang di dalam akan diperbarui oleh Tuhan ketika Roh Kudus datang. So let me put it simple way. Take control of your life under the authority of God. Dan saya akan taruh ini dengan sederhana, ambil kontrol dalam hidup Anda sesuai dengan otoritas yang dari Tuhan. So the first strategy is to fight a good fight. Jadi strategi yang pertama adalah peperangan yang baik. So let's quit for fighting with our wife or our husband. Jadi tunggulah berperang atau berantem dengan suami atau istri Anda.
decide to do ceasefire for fighting with your children or children with your parents, dan juga mungkin orang tua dengan anak, and stop fighting with your neighbors. dan berhenti berantem dengan tetangga Anda. But go to the race that God has set for you. Tapi berlarilah perlombaan yang Tuhan telah sediakan untuk kita. In fact, the second part, Apostle Paul said that I fought a good fight, I finished the race. Dan bagian yang kedua, Paulus berkata bahwa saya telah berlomba dengan baik dan saya telah menyelesaikan perlombaan saya. Philippians 3:14. Filipi 4 ayat 13. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Saya berlari untuk mencapai tujuan, mencapai hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Friend, let's continue to take the race to the end and finish well. Teman-teman, mari kita melanjutkan perlombaan kita dan mari kita menyelesaikannya dengan baik. And the finish line does not mean that the end of this year. Dan itu tidak berarti terakhir dari tahun ini. Not when you graduated from your school. Akhir perlombaan kita bukan berarti ketika kita lulus dari sekolah. Or when you achieve certain goal. Atau ketika kita mencapai goal tertentu. But the finish line is when God call us home. Tapi ketika Tuhan panggil kita pulang. Let's continue to finish the race well. Mari kita berlomba dengan baik. Last night Tante Mary came to me. Tante Mary terakhir bicara dengan saya. She said that I'm going to pray for you. Dan dia bilang, saya akan berdoa untuk Anda. She's continue to race. Dan dia terus berlomba. We are called to race until the end and finish strong. Kita dipanggil untuk terus berlomba dan menyelesaikannya dengan kuat. Let me go to the third of his view or his strategy on life. Sorry. The third strategy on life. Okay. Saya akan berbicara tentang strategi ketiga dalam hidup. He said that not only that he fought a good fight. Dia berkata bukan saja saya berperang dengan baik. And he finished the race. Dan saya menyelesaikan perlombaan dengan baik. But he said he kept the faith. Tapi dia juga berkata bahwa saya telah memegang iman. He stay in the sound doctrine. Dia terus berada dalam doktrin yang benar. So, friend, let me tell you a simple thing about faith. Dan saya akan bercerita sedikit tentang iman. Faith is demonstrated by what we do. Iman diceritakan oleh apa yang kita lakukan. Well, let me put it this way. How we conduct our life Cara kita menghidupkan hidup kita is a demonstration of our faith. adalah demonstrasi dari iman kita. So, and I learned this simple lesson. Dan saya belajar tentang pelajaran ini. When I try to learn how to swim, Ketika saya mencoba berenang, I can read so many instructions. saya bisa membaca banyak instruksi. But until I do it, Tapi sebelum saya melakukannya, I will never swim. Do you know what I'm talking about? saya tidak akan pernah berenang. Now, also there's something about using our skill, Dan ada sesuatu mengenai menggunakan kemampuan kita, using our muscle, menggunakan otot kita. and when we stop using that, Dan ketika kita berhenti menggunakannya, then it will not work as good anymore. dan itu tidak akan berfungsi dengan baik. I should have asked Pastor Bambang to give a story, Mungkin saya harus menanya Pastor Bambang untuk bercerita. but he is my a friend anyway, so I'll tell the story anyway. Dan dia teman saya, jadi saya ceritakan. Pastor Bambang like to play badminton, Pastor Bambang suka bermain badminton. and I have no doubt that he's a good badminton player. Dan dia seorang pemain bulu tangkis yang baik. So one day in Austin, he decided to play in a badminton club. Jadi satu saat di Austin dia sedang bermain di klub bulu tangkis. Now, Pastor Bambang know the skill how to play badminton. Dan Pastor Bambang tahu cara bermain badminton. So his heart Jadi hatinya is like the heart of Lim Swee-king. adalah seperti hati dari Lim Swee-king. Lim Swee-king. Yeah, if you don't know Lim Swee-king, then that's okay. Ya, kalau Anda tidak tahu Lim Swee-king tidak apa-apa. His strategy is like Rudy Hartono, Dan strategi dia seperti Rudy Hartono. but he forgot that his muscle has not been used for a long time. Tapi dia lupa bahwa otot dia belum pernah digunakan untuk waktu yang lama. So when the mean opponent try to put a drop shot, Jadi ketika pemain lawan yang kejam sedang menggunakan drop shot, he show how to do ballet in a badminton court.
Dia seperti menari bale di bulu tangkis, tempat bulu tangkis. The idea is good. Idenya bagus, The understanding on how the body should move is correct, cara dia mengerti bagaimana badan harus berjalan itu baik, but it never been practiced or warm up before. tapi dia belum pernah latihan itu sebelumnya. The Achilles snapped just like that. Dan Achilles dia rusak. It wasn't fun. Dan itu bukan suatu yang menyenangkan. It wasn't like limb squeaking, Bukan seperti Lim Swiki, but that's okay. At least it tried. tapi itu adalah sesuatu yang buruk. Many Christians think that faith is only word faith, Dan banyak dari kita mengerti atau tahu tentang kata iman, but faith produces action. tapi iman harus membuat perbuatan. So the third thing is actually do it. Jadi hal yang ketiga adalah lakukan. Take the faith into action. Taruh iman kepada perbuatan. I'm about to go to the last one, which is the fifth one. Dan saya akan melanjutkan ke hal yang kelima. So let me repeat again if it's okay. The first one Dan saya akan mengulang. Yang pertama is actually the view of life, which is redeem your time. adalah perspektif dari hidup kita, yaitu tebus waktu kita. The second one is fight a good fight, right? Poin yang kedua adalah peranglah peperangan yang baik. The third one is finish the race. Yang ketiga adalah selesaikan perlombaan kita. And the third thing, the fourth one is keep the faith. Dan yang keempat adalah berpegang iman kita. The fifth one, Paul say, is not only that he has a view of life, strategy of life, but he also have a clear goal of life. Yang kelima juga adalah bahwa kita harus mempunyai goal dalam hidup yang jelas. It was demonstrated that Apostle Paul said Dan Paulus berkata, that there is for me in store now the crown of righteousness, bahwa telah disediakan untuk saya mahkota kehidupan, which is awarded by the Lord, the righteous judge. yang diberikan oleh Tuhan dan Hakim yang adil. I understand today we sing, and it is correct to sing that we never longing for something coming from God. Dan ini adalah suatu nyanyian dari hati kita bahwa kita merindukan sesuatu yang dari Tuhan. Yeah, let's we sing that we're not looking for reward, but we enjoy actually worshiping God. Dan kita tidak mencari-cari hadiah, tapi kita senang untuk kita menyembah Tuhan. But Paul cannot contain himself not to say that he's looking for a crown of righteousness. Tapi Paulus tidak dapat menahan dirinya bahwa dia berkata bahwa dia menginginkan mahkota kehidupan tersebut. And you will appreciate when you read 1 Timothy chapter 1 verse 15. Dan ketika kita membaca 2 Timotius, Because this is what he says. Here's a trustworthy saying that deserve full acceptance that Christ Jesus came into the world to have sinners of whom I was the worst. dan ini adalah suatu perkataan yang baik bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, di mana saya yang paling berdosa. Paul falling in love with Christ all the day of his life. Paulus jatuh cinta kepada Kristus setiap saat dari hidupnya. He always remember what it means to be made righteous. Dia selalu ingat apa artinya untuk dibenarkan. He has his eyes fixed on Jesus alone. Mata dia tertuju kepada Tuhan. And let me give you a story that I heard from somebody else. Saya akan ceritakan suatu cerita yang saya dengar dari teman saya. One day there is this trainer, a dog trainer, who demonstrate his skill and dog skill to a reporter. Dan ada satu pelatih anjing yang mempersediakan kemampuannya dan juga kemampuan anjingnya kepada seorang reporter. So the trainer prepare 5 German Shepherd, Jadi pelatih ini menyediakan 5 ekor German Shepherd, 5 herder. 5 herder. So they are well trained, Dan mereka semua terlatih dengan baik. and they have all the German Shepherd actually sits right in front of the trainers. Dan semua herder tersebut duduk atau berdiri di depan pelatih tersebut. So far so good. Baik. And then another person came Kemudian seorang lain datang and they start putting a stick in front of each German Shepherd. dan menaruh tongkat di depan setiap No. dari It's actually a steak. steak, I'm sorry. Daging. Daging. Yeah. So I know a well-behaved dog, Dan saya tahu anjing yang baik. but boy,
steak in front of a German Shepherd is such a temptation, isn't it? Tapi itu suatu pencobaan yang luar biasa untuk mengadakan daging di depan anjing. Yeah, it's a big steak in front of German Shepherd, and each of a German Shepherd just sits still. Dan daging yang besar di depan anjing tersebut, setiap dari anjing tersebut, dan anjing tersebut hanya diam, duduk dan diam. And then the trainer said to these 5 German Shepherd, Dan pelatih tersebut berkata kepada 5 anjing ini, go take it. ambil. And then the German Shepherd come and strike 2 sticks. Dan anjing tersebut datang dan menyerang daging tersebut. The reporter just so overwhelmed. Dan reporter tersebut terkagum. How can this German Shepherd so obedient to the trainer? Bagaimana anjing tersebut sangat taat kepada pelatihnya. The trainer is a humble person. Dan pelatih tersebut adalah orang yang rendah hati. He said, it's not about what I'm doing. Dia berkata bukan tentang apa yang saya lakukan. It's not because the German Shepherd has so much great attitude, Dan bukan karena mereka mempunyai suatu kemampuan yang baik. or that they can't restrain themselves not to eat the meat. Atau mereka bisa menahan diri untuk tidak memakan daging tersebut. But this German Shepherd learned one important skill. Tapi anjing-anjing ini belajar satu hal yang paling penting. For every time that the trainer is there, their eyes is fixed on the trainer. Bahwa setiap kali pelatih itu ada di sana, anjing tersebut menaruh matanya kepada pelatih. Should the German Shepherd see that steak, Dan ketika kalau anjing tersebut melihat dari daging tersebut, they will not able to withstand the temptation. mereka tidak akan berhasil menahan pencobaan. Friend, I hate to learn from the dog, Dan saya benci untuk belajar dari anjing, but I think it's okay to learn to fix our eyes on Jesus. tapi saya rasa itu hal yang baik untuk kita belajar untuk menaruh mata kita kepada Tuhan. Now let me close with this one final story. Dan saya akan tutup dengan cerita ini. It go back to the story of David now. Ini bercerita tentang Daud lagi. David have his warrior came and get him the water for him, isn't it? Daud membuat pahlawan-pahlawannya mendapatkan air. Do you know that the story is actually applied to all of us? Dan cerita ini sebenarnya juga untuk kita semua. About 2,000 years ago, Ketika 2000 tahun lalu, we have a mighty warrior. kita punya seorang pahlawan yang luar biasa. He came and he struck the enemy camp. Dia datang dan dia menyerang musuh It's to bring you the water. untuk memberikan kepada Anda air. It's not 27 million US dollar water. Bukan seharga 27 juta US dollar, It's even more precious than that. jauh lebih berharga daripada itu. It's the water of life. Ini adalah air kehidupan. The 3 warrior that David had Dan 3 pahlawan yang Daud punya managed to escape the Philistine. berhasil menjauhi orang Filistin. But my warrior and your warrior, Tapi pahlawan saya dan pahlawan kalian, he died on Calvary. dia mati di Calvary. But he rose again. Dan ini juga, Friend, that same water is in front of you today. dan teman-teman, air kehidupan ini ada di depan kita semua. It is your life and my life. Ini adalah hidup Anda dan hidup saya. I pray today at least we come to the point what David did about 2,000 plus years ago. Dan saya berdoa agar kita melakukan hal yang Daud lakukan ketika mungkin 3000 tahun yang lalu. If I messed up my life for other thing useless, Kalau saya menggunakan hidup saya dengan tidak berguna, it's a shame of me and it's a foolish. itu adalah suatu kebodohan dari saya. But I want to invite you to do what he did. Tapi saya ingin agar kita semua melakukan apa yang Daud lakukan. Take your life and pour it as a drink offering. Ambil hidup kita dan curahkan kepada Tuhan. It's the best decision that you can ever make. Ini adalah keputusan yang sangat terpenting dan terbaik yang kita bisa lakukan. In fact, let's do it as we remember the Christmas. Dan bahkan lakukanlah itu ketika kita mengingat Natal. Bring your life to your Savior. Bawa hidup kita kepada juru selamat kita. Redeem the time. Tebus waktu kita. Fight a good fight for your Savior. Peranglah peperangan yang baik untuk juru selamat Finish kita. the race well. Kelarkan perlombaan kita dengan baik. Keep the faith by become the doer of God's word. Pegang iman dengan melakukan firman Tuhan. And fix your eyes on Jesus. Dan taruh mata kita